Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Endah Puja Lestari. Saya Nur Hasanah. Dan saya Silawati. Kami mahasiswa PGMI FTKIN Palangkaraya semester 6. Ini adalah video tugas ujian akhir semester proyek pembuatan bahan ajar PowerPoint interaktif pada mata kuliah pengembangan bahan ajar MISD dengan dosen pengampu Muhammad Syabdina MPDI. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih. Pertama-tama yang akan kami bahas itu di slide pertama ini. Nah, di slide pertama ini yang dituliskan yaitu bahan ajar interaktif. Selanjutnya kita akan membuat tampilan menu darangan masuk melalui insert. Nah, di sini kita bisa klik mulai atau kita tuliskan mulai agar nanti untuk selanjutnya kita hanya mengklik tanda mulai ini, kemudian kita bisa masuk ke slide 2, 3 hingga selanjutnya. Nah, jika sudah kita mulai tampilan seperti ini, langsung saja diklik kanan, kemudian di hyperlink. Nah, jadi langsung ke slide 1, langsung kita maju ke slide 2. Nah, langsung klik OK. Nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kalau kita klik, dia akan muncul ke slide 2. Selanjutnya kita masuk ke slide 2 karena slide 1 sudah selesai. Nah, di slide 2 ini itu adalah tampilan menu atau petunjuk-petunjuk untuk ke slide 3 hingga slide selanjutnya. Nah, yang pertama di sini yaitu kita masuk ke insert. Nah, kemudian kami akan memilih di dalam slide ini dengan menggunakan 4 menu. Nah, yang pertama menu yang akan saya buat itu menu untuk KD. Jadi di sini kita tulis KD, di sini petunjuk. Dan selanjutnya di sini materi, dan di sini yaitu quiz. Saat gambarnya sudah kita perkecil, kemudian supaya mengkreasikannya bulat. Nah, seperti ini. Jadi kita hilangkan efeknya menjadi seperti ini, dan kita hapus agar tidak kelihatan. Nah, seperti ini, tidak terlalu. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste ke dalam PowerPoint. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita ke materi pun gambarnya itu nah ini. Kita copy, kemudian kita taruh ke icon materi. Nah, yang terakhir ada quiz. Untuk quiz tampilannya itu ini. Nah, kemudian kita buat di sini itu tampilan back. Ini kita masuk ke insert, sama saja ya. Jadi di sini nanti akan muncul tulisan next dan back. Kita mengklik next dan back ini, kita juga buat hyperlinknya. Nah, seperti ini kita buat hyperlink. Kalau kita akan masuk ke bagian KD ini, kita buat juga di sini hyperlink untuk slide selanjutnya. Jadi kita akan masukkan KD di sini ya. Selanjutnya kita akan memasukkan KD dalam materi tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Jadi ini kita taruh ke tengah. Bisa kita ubah kotaknya menjadi warna merah atau warna lain. Nah, seperti ini. Jadi saya akan contohkan seperti ini. Saat kita mengklik KD ini akan muncul ke sini, langsung ke dalam slide selanjutnya. Sama halnya seperti petunjuk, materi, dan quiz. Next dan back ini hyperlink agar bisa kembali ataupun. Nah, di sini di slide 4 ini kita akan membuat isi dari petunjuk. Selanjutnya dalam petunjuk ini isinya itu, nah ini. Jangan lupa juga kita berikan next dan back untuk ke slide-slide berikutnya dan sebelumnya. Jika sudah, kita berikan sama halnya hyperlink. Dan back ini saat kita menggunakannya, jadi kita klik back. Nah, dia akan kembali ke KD. Dan kita kalau klik next, dia akan masuk ke petunjuk. Mungkin itu dari saya. Proses kerja berikutnya akan dilanjutkan oleh Silawati.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Endah Puji Lestari. Di sini bagian materi, di sini sudah tersedia semuanya. Adapun untuk langkah materi ini sama saja seperti pembuatan KD ataupun petunjuk. Jadi kita klik kanan dulu, kita kasih hyperlink. Terus karena slide yang akan kita tuju untuk bagian materi ini ada pada slide 5, jadi kita taruh pada slide 5. Terus tekan OK. Ya, kita copy bagian materinya ini untuk penghias atau di bagian materi. Kita copy dulu, terus kita tempel atau salin di bagian materi. Ya, seperti inilah gambarannya. Selanjutnya, kita bisa tambahkan materi yang kita inginkan sesuai dengan pembelajaran yang kita butuhkan. Nah, jadi ini adalah hasil editan saya dengan memasukkan materi bahan ajar yang dibutuhkan. Jadi kita bisa menambahkan gambar ataupun tulisan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi seperti inilah, kalian bisa menambahkan berbagai macam baik itu shapes atau gambar animasi dan masih banyak lainnya. Nah, jadi sini ada tombol back dan juga next. Kalau untuk back kita kasih hyperlink dulu. Ya, karena ini ada di slide 5, jadi kita kembalikan kepada slide 4 karena ini adalah back. Ya, terus oke. Terus ini bagian next. Kita kasih hyperlink lagi. Dan kita taruh di slide 6 untuk menuju slide berikutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini sama seperti langkah yang sebelumnya. Jadi kita pilih dulu materi apa yang cocok dan sesuai. Di sini kami mengambil materinya dan juga gambar-gambarnya dari buku tematik. Dan juga untuk animasinya pun kami mengambilnya di internet. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari pembuatan materi, mana kami sini memasukkan materinya tentang pembelajaran bagaimana tubuh mengolah makanan. Adapun untuk slide-slide berikutnya, untuk bagian materi ini, semuanya sama, kita bisa menambahkan berupa shape pada insert dan juga gambar-gambar baik itu dari hasil screenshot dari buku ataupun dari internet. Jadi kita kreasikan sekreatif mungkin sesuai dengan keinginan kita. Dan jangan lupa untuk menambahkan tombol 2 di bawah, yaitu back dan juga next. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk proses menu dari materi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Hasanah. Dia akan menjelaskan tentang menu kuis. Misalnya di sini soalnya 1, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini kita bisa mengeditnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa membuat beberapa pilihan. Misalnya bagian ini A, rumen. Nah, ini bisa langsung kita duplicate aja, jadikan banyak dengan Ctrl D. Nah, ini kita tinggal edit bagian isinya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini untuk membuat kuisnya lebih interaktif, kita bisa menggunakan gambar. Gambar ini nantinya yang kita inginkan adalah ketika kita mengklik salah satu pilihan jawaban yang tersedia di sini. Misalkan kita pilih jawaban rumen, karena jawaban benarnya adalah rumen, maka yang muncul adalah gambar jempol. Nah, ketika kita mengklik jawaban yang salah, maka yang muncul adalah gambar ini jempol ke bawah. Nah, caranya yaitu klik gambarnya, add animation, pilih zoom, atau bisa juga pilih yang lainnya, timing, pilih trigger, start effect on click off. Nah, di sini kita bisa memilih. Nah, bagian rumen ada di rectangle 4, jadi kita pilih ini. Oke. Nah, untuk mengeceknya bisa kita slideshow dulu, kita pilih jawaban benarnya. Nah, dia muncul, berarti tombol yang kita buat sudah berfungsi. Nah, untuk yang ini caranya hampir sama seperti yang tadi. Add animation, pilih zoom, ini kita pilih timing, trigger, start effect on click off, kita pilih. Di sini masih ada 3 pilihan yang belum kita edit. Kita pilih retikulum. Nah, ketika kita klik retikulum, karena jawabannya salah, maka yang muncul adalah gambar jempol ke bawah ini. Nah, kita coba lihat apakah tombolnya berfungsi. Kita slide, kita pilih rumen, maka yang keluar adalah jempol ini, jempol ke atas. Ketika kita pilih retikulum, maka yang keluar adalah jempol ke bawah. Begitu juga omasum dan abomasum.
Nah, karena yang kita mau adalah gambarnya tidak bertumpuk seperti ini, maka kita edit kembali. Nah, caranya kita tambahkan animasi lagi, animation exit. Nah, kita pilih exit yang load out. Nanti jadi ketika kita klik, dia otomatis exit sendiri dengan sendirinya. Kemudian untuk bagian exit ini yang tandanya berwarna merah, posisinya harus di bawah yang bagian hijau ini. Jadi mereka harus sepasang. Nah, jadi yang hijau di atas, yang di bawah berwarna merah. Selanjutnya kita pilih yang exitnya start after previous. Nah, setelah gambarnya masuk, maka dia akan exit dengan sendirinya. Di sini kita atur delay-nya agar ketika kita klik dia tidak langsung hilang, tetapi akan tetapi ada jedanya. Kita beri jeda 1 detik. Kita pilih pada delay. Kita isi 1, kemudian OK. Nah, dia muncul akan tetapi tidak langsung hilang. Untuk melihat apakah tombol-tombol yang kita buat ini sudah bekerja dengan baik, kita coba slideshow. Kita coba klik Rumen. Nah, keluar jempol yang ke atas, nah langsung hilang. Ketika kita pilih jawaban yang salah, maka yang keluar jempol ke bawah. Nah, berarti tombol yang kita buat tadi sudah sesuai. Nah, ketika tombolnya sudah sesuai apa yang kita mau, kita sesuaikan saja gambar yang ada di sini supaya tidak terlihat bertumpuk. Nah, seperti ini. Untuk membuat soal-soal yang selanjutnya, kita tidak perlu lagi membuatnya satu persatu. Kita bisa menduplikasi slide-nya. Nah, caranya kita ingat tadi jawaban yang benarnya yang di slide yang sebelumnya, yaitu di slide yang Rumen ini. Nah, tinggal kita ganti ini dengan jawaban yang kita inginkan. Nah, jika kita menginginkan ketika gambar jempol ke atas ini muncul disertai dengan tepuk tangan, bisa kita atur di bagian sini. Di sini kita pilih sound applause. Kita coba slide apakah tombol yang kita buat tadi berfungsi atau tidak. Kita coba klik Rumen. Suaranya ketika kita pilih album masuk. Nah, berarti tombol yang kita buat sudah berfungsi dengan baik. Adapun cara penggunaan untuk PPT interaktif ini, yang pertama saja klik mulai. Nah, dalam menu ini terdapat menu pilihan yaitu KD, petunjuk, materi, dan kuis. Saat kita ingin mengklik KD, akan langsung muncul ke dalam kompetensi dasar atau KD. Nah, saat kita ingin langsung kembali, tinggal klik kembali, dan kita akan muncul ke dalam menu ini, dan juga langsung klik petunjuk. Nah, kembali lagi, kemudian klik materi atau langsung materi, dan kita ingin mengklik kuis, akan muncul kuis. Nah, back untuk kembali, dan next untuk pindah selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silawati. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk masuk ke bagian materi, kita langsung saja klik tombol materi di sini. Nah, di sini sudah ada termuat berbagai macam materi tentang subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, jika sudah selesai membacanya dan sudah paham, kita langsung saja di sini klik next. Di sini pun sudah ada penjelasan disertai dengan gambar. Jika slide sebelumnya masih belum paham, kalian bisa klik back. Jika sudah, langsung saja di sini klik next. Nah, selanjutnya pun seperti itu juga, kita tinggal klik next ataupun back. Iya, lagi. Nah, di sini juga disertai dengan gambar yang menambah pengetahuan kita tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya, lagi selanjutnya kita klik saja next ataupun back. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hasanah tentang kuis. Baik, selanjutnya untuk ke bagian kuis, kalian bisa mengklik menu kuis. Di sini ada soal yang bisa kalian kerjakan. Di sini terdapat 4 pilihan jawaban. Jika kalian mengklik jawaban yang benar, maka yang muncul adalah emoticon tersenyum dengan jempol ke atas. Nah, jika kalian mengklik jawaban yang salah, maka yang muncul emoticon dengan jempol ke bawah. Nah, jika kalian ingin kembali ke menu, bisa diklik back, dan untuk ke soal selanjutnya kalian bisa klik next. Begitu juga untuk soal-soal yang lain, kalian bisa mengerjakannya dengan cara yang sama. Lalu untuk kembali ke menu utama, kalian bisa mengklik tombol menu di sini. Sekian penjelasan dari proses dan cara penggunaan PowerPoint interaktif. Sekian video proyek pembuatan bahan ajar interaktif ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.